Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Dwi Prastyo ST. Saya mengajar mata pelajaran Sistem Kendali Industri di SMK Negeri 1 Rejotangan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi Teknik Elektronika di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 230010922840031. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Rejotangan. Berikut ini praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat? Sehat. Ya, oke. Sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, saya absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Oke, masuk semua. Jadi alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan pelajaran maupun praktek hari ini, mohon ketua kelas silahkan memimpin doa dulu. Perhatian. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah semua kondisi sehat. Jadi nanti insya Allah untuk doa dan materi yang akan saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, yaitu kita melanjutkan ke materi sebelumnya, yaitu terkait dengan perancangan forward reverse motor dengan smart relay logic dengan menggunakan aplikasi Simurelay. Untuk minggu kemarin itu materi kita aplikasinya yaitu masih menggunakan Simurelay, tapi di situ perancangannya hanya untuk DOL saja. Ya. Jadi mengulas dari materi yang kemarin, saya pengen tahu, pengen refreshing untuk pengingat ya dari materi yang kemarin. Coba terkait simulasi Simurelay itu, aplikasi itu, bagaimana menurut Anda? Di industri sangat bermanfaat atau tidak? Sangat bermanfaat. Oke, karena dalam Simurelay tersebut kita tidak menggunakan perangkat yang istimewa, cukup kita menggunakan Android saja. Yang rencana nanti perancangan kita nanti juga menggunakan Android. Di situ sudah bisa kita buat dari berbagai macam perancangan aplikasi, terutama pada motor di dunia industri. Ya, oke. Jadi hari ini fokus kita aplikasi selanjutnya perancangannya yaitu pada forward reverse motor 3 fasa. Intinya Anda nanti perancangannya ya dari sistem itu silahkan Anda rancang proyeknya yaitu dengan Simurelay tersebut. Mulai dari gambarnya sampai jadi untuk forward reverse pada motor tersebut. Ya, jadi Anda nanti ya istilahnya produk kamu ya dari hasil perancangan itu. Kemana Pak? Ya untuk menggerakkan motor forward reverse itu yang nantinya bisa diaplikasikan ke dunia industri. Terutama contohnya apa? Contohnya pada belt conveyor, ya, motor-motor yang digunakan dalam setiap unit di industri, contohnya pengisian tutup botol, terus itu di pabrik aqua itu biasanya juga ada dari belt conveyor 1, belt conveyor 2, ada yang putar kanan, ada yang putar kiri. Nah, di situ nanti aplikasinya. Oke, untuk lebih jelasnya ini saya berikan video terkait dengan simulasi
untuk perancangan dari powered reverse itu dengan menggunakan Simurole. Coba Mas dinyalakan ya. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Bisa diperhatikan terkait dengan polanya ya. Sederhana kan? Nah, di situ muncul Anda nanti programnya, perancangannya lewat gambar video ini sudah bisa diadopsikan. Nah, di sini untuk tata letaknya, simbol-simbolnya, ya, rangkaian pengendalinya mana, rangkaian dayanya mana, di situ sudah muncul dari simbol-simbol yang ada. Ya, pengecekannya bagaimana, Pak? Di situ nanti sudah ada aplikasinya, sudah ada buktinya bahwa perancangan produk yang Anda buat untuk rangkaian ini berjalan. Ya, ini masih yang tingkat sederhana. Nanti ada powered reverse yang motor 1, motor 2, motor 3 dan selanjutnya dirangkaikan. Lah, manfaatnya sangat berperan sekali di dunia industri. Bukan hanya ini saja, nanti di kelanjutannya untuk perancangan dengan aplikasi Simurole ini ya, ada timernya, ada counternya seperti itu. Jadi paling tidak Anda untuk SMK itu harus lebih familiar nanti ke aplikasi-aplikasi terkait dengan program yang digunakan untuk menjalankan motor, baik itu nanti motor DC maupun AC, sama saja hasilnya ya. Ya, tolong diperhatikan. Sangat mudah kan? Jadi Anda mempelajarinya cukup lewat Android. Lah, Anda kan tidak semuanya punya laptop. Lah, makanya saya mencari aplikasi yang sederhana tapi intinya penggunaan di dunia industri itu besar manfaatnya ya. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan Anda pun ya, untuk gambar dari manual itu juga harus menguasai juga.
Hampir selesai. Ini belum ada waktunya ya, jadi nanti bisa digunakan secara otomatis untuk putar kanan langsung atau secara manual. Tinggal nanti antara putar kanan dan kiri di rangkaian instalasinya Anda tinggal membalik fasanya saja untuk motor 3 fasa. Ya, tinggal ngetes, di situ langsung muncul lah. Dicoba alirannya ada garis yang berbeda. Di situ menunjukkan aliran dari arus listrik yang mengalir di setiap rangkaian. Nah, itu sudah menandakan program kita berhasil dan bisa digunakan untuk menjalankan dari motor tersebut. Nah, hasil perancangannya seperti ini. Bahkan untuk kotak komen, kotak alamat itu pun juga bisa ditoto atau bisa dicetak, mana perintah stop, start, di situ muncul addressnya juga ya. Yaitu proses pengalamatannya ya, biar nanti kita tidak bingung terkait dengan pengetesan maupun pengeditan dari perancangan ini ya. Jadi harus pengalamannya jelas. Di situ juga keluar menunya. Jadi sangat mudah sekali untuk proses perancangan terkait dengan aplikasi ini. Jadi Anda tidak harus manual terus. Jadi perkembangan yang semakin pesat ini ya, aplikasi juga sangat menunjang ya. Anda harus mengikuti karena terus perkembangan di dunia industri semakin pesat. Itu. Jadi dari materi ini untuk praktek ini nanti, proyek ini saya harapkan Anda menguasai ya. Karena kedepannya sangat berperan sekali Anda bila mana kerja di dunia industri. Nah, di situ sudah selesai masalah pemrogramannya, tinggal pengecekannya. Lah, motor jalan, motor putar kanan, motor putar kiri dengan secara manual ini dijalankan menggunakan program aplikasi dari Simurle ini. Nah, program sudah selesai. Jadi saya harapkan dari video ini Anda punya aspirasi ya, bayangan untuk aplikasi-aplikasi perancangan yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini program dasarnya. Jadi Anda nanti ya membuat program dasarnya, baru tetap ada di manual booknya, baru nanti tetap kita aplikasikan ke Simurle tersebut. Ya, lanjut. Nah, keuntungan apa? Keuntungan dari menggunakan forward reverse motor dalam sistem kontrol ini ya, itu efisiensi, terus fleksibilitas, kemudahan dalam pemeliharaan karena kita cukup menggunakan pengendali lewat menggunakan sistem Android saja. Lanjut, proses perancangan forward reverse motor dengan Smart Logic Simurle ini, yang pertama identifikasi kebutuhan, perancangan logikanya, simulasi, terus implementasi. Lanjut, contohnya digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk
bel konveyor, pengisian botol, penggilingan batu, dan masih banyak lagi. Oke, sementara teorinya itu nanti untuk perancangannya sudah dibuatkan kelompok per kelompok. Nanti tiap kelompok saya kasih LKPD-nya untuk mengerjakan dari perancangan forward reverse motor dengan menggunakan simulasi. Jadi LKPD-nya saya bagikan dulu. Nanti tak kasih waktu kurang lebihnya 10 menit. Setelah itu selesai perancangan dan LKPD-nya ini nanti diisi. Di situ saya minta satu saja perwakilan dari kelompok untuk menayangkan dari hasil perancangan tersebut. Ini saya bagikan LKPD-nya. Saya beri waktu 10 menit, itu sudah cukup untuk membuat dari rangkaian tersebut. Rangkaiannya digambar di ini, ada tempat untuk membuat rangkaiannya tugas tersebut. Ini ditulis nama kelompoknya. Itu. Ya, silahkan Anda kerjakan sesuai dengan format di LKPD itu, ya. Saya beri waktu 10 menit, nanti setelah itu presentasi, baru kita diskusikan dari hasil yang Anda rencanakan itu. Untuk perancangan proyek forward reverse atau motor putar kanan putar kiri pada simu relay. Ya, bisa dimulai. Ya, sambil Anda mengerjakan, saya kasih ini, saya putarkan lagi, saya ulang lagi untuk inspirasi Anda terkait dengan program ini bisa membuat Anda cepat mengerti, ya. Ya, dikerjakan tetap secara kelompok. Ya, ada pertanyaan sambil Anda mengerjakan yang perlu didiskusikan juga tidak apa-apa. Nanti Anda juga berdiskusi, ya, terkait dengan perancangan ini. Ya, sudah, tidak apa-apa. Unek-unek Anda terkait dengan perancangan ini karena
dalam materi ini sangat penting sekali ya, terutama di dunia industri. Dan Anda harus betul-betul memahami ya. Baik Anda usaha di rumah, baik ikut atau jadi pegawai dari perusahaan sebagai operatornya. Lah, di situ alangkah baiknya ya, dari aplikasi ini Anda bisa membuat atau membuat usaha sendiri terkait dengan ini, program ini. Kan tidak terlalu rumit ya, cukup menggunakan Android Anda sudah bisa menjalankan suatu usaha. Lah, yang saya harapkan seperti itu ya. Yang saya harapkan seperti itu. Oke? Sudah selesai? Sudah selesai? Ya. Nanti bisa ditampilkan? Bisa ya, kemarin itu ya. Perlu perangkat lagi? Tidak usah. Itu yang dipakai ini, Pak. Laptopnya. Iya. Oke. Kalau yang sudah selesai bisa dipresentasikan. Untuk program Android-nya bisa disetting untuk ditampilkan di layar LCD. Bisa diproses, tidak apa-apa Mas. Yang sudah selesai bisa silakan digabung untuk di laptop saya. Pinjaman, tidak apa-apa. Ya, sudah bisa ditayangkan, dicoba dulu aja. Langsung disetting aja, enggak apa-apa. Disetting dulu di laptop saya itu. Yang bisa masuk kemarin, langsung aja Mas Bilak. Enggak apa-apa. Stop, nyantai saja. Yang penting selesai. Awas kabelnya. Coba dibantu, Mas. Sambil temennya, awas kabelnya ya. Bentar kabelnya ini. Ya, bisa diproses. Nanti perwakilan dari kelompoknya langsung mempresentasikan dari hasil yang Anda rencanakan itu. Seperti itu ya. Jadi lebih jelas nanti. Teman Anda pun nanti juga bisa lebih paham. Oke, sambil menunggu prosesnya, yang lainnya bisa untuk melanjutkan pekerjaannya. Oke, bisa dijelaskan, Mas? Yang keras? Sini ada dua saklar, yaitu saklar kiri dan saklar kanan. Jika kita menekan saklar kiri, motor berjalan ke kiri. Ya, sudah kelihatan toh? Cukup dari Android saja Anda sudah bisa merancang dari project forward reverse untuk motor 3 fasa atau putar kanan, putar kiri seperti itu. Ya, jadi Anda sudah mempunyai inspirasi bagaimana aplikasi itu sangat penting ya untuk perkembangan industri yang sangat pesat ini, biar Anda tidak ketinggalan ya, maksudnya seperti itu. Ya, udah paham ya? Oke. Dari kelompok Mas Bilhak sudah berhasil dalam perancangan seperti ini. Jadi nanti yang lainnya bisa mengikuti. Dan untuk dokumennya tetap nanti bisa dikumpulkan ke saya ya. Ya, terima kasih Mas Bilhak untuk programnya ya, seperti itu. Dikumpulkan untuk LKPD-nya ya. Jadi itu sebagai bukti saya untuk materi hari ini ya.
Jadi saya harapkan nanti Anda menguasai, Anda lebih proaktif ya untuk belajar dari hasil pembelajaran ini ya. Anda bisa melatih diri ya, familiar terkait dengan aplikasi-aplikasi itu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan Anda bertanya. Pak, apa di industri itu sekarang harus menggunakan motor? Ya, tergantung dari perusahaan apa yang dari bidang industri tersebut memproduksi apa. Tapi kebanyakan dari beberapa industri ya semuanya menggunakan motor untuk menggerakkan dari sistem yang dijalankan. Nah, daripada yang manual, maka kita untuk Simurele aplikasinya ini sederhana dan itu pun sudah bisa mengadopsi di semua lini dari sistem yang dikerjakan di perusahaan itu. Ya, saya harapkan dari pertemuan ini Anda bisa mencakup dengan kesimpulan tadi untuk pembelajaran berikutnya terkait sistem kendali industri. Ya, jadi untuk pengembangan sistem kendali industri di sini saya membuat proyek untuk materi ini ya dengan perancangan power transfer motor dengan menggunakan smart relay logic. Di sini ditekankan pada Simurele ya. Ada pertanyaan? Ya, oke, silahkan Anda komunikasi dulu dengan teman-temannya dalam arti gimana tadi kesimpulannya, gimana pemahamannya. Saya harapkan dari situ Anda per kelompok ini sudah bisalah Anda membuat aplikasi berikutnya. Dengan LKPD yang Anda kumpulkan ini sebagai bukti penilaian saya untuk dokumentasinya, dan di Android Anda nanti bisa dikirim di Classroom ya terkait dengan hasil yang Anda selesaikan itu. Tapi saya buktinya cukup lewat di manual dari gambar LKPD ini yang Anda programkan ya. Tidak apa-apa, silakan bisa konsultasi atau diskusi dulu. Oke, bila mana tidak ada pertanyaan, Anda sudah paham, sudah saya simpulkan, maka untuk pertemuan hari ini cukup ya. Silakan dipimpin berdoa untuk mengakhiri dari materi pelajaran hari ini. Coba dipimpin untuk silakan berdoa biar nanti pertemuan hari ini bisa berkah, ilmunya dapat digunakan untuk masa depan Anda. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.